Halo para calon akuntan andal, di sesi kali ini kita akan bedah tuntas salah satu senjata paling penting buat kalian, formula Excel. Percaya deh, ini bukan sekedar fungsi biasa, tapi ini adalah kunci yang bakal mengubah cara kerja kalian sebagai seorang profesional nanti. Setiap akuntan, saya jamin, pasti pernah ngalamin tantangan ini. Kamu dikasih data mentah, ribuan baris, berantokan banget, dan tiba-tiba diminta untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas. Nah pertanyaannya, gimana caranya? Jawabannya ada di penguasaan formula yang tepat. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita akan belajar cara membersihkan dan menganalisis data. Kedua, menguasai fungsi tanggal. Ketiga, analisis periode keuangan. Keempat, transformasi format data. Dan yang terakhir, kita tutup dengan beberapa kiat-kiat pro. Sudah siap? Yuk kita mulai! Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Ini semua tentang gimana caranya kita mengambil data yang super besar dan dengan efisien menarik satu jawaban spesifik dari tumpukan data itu. Coba bayangin skenario ini. Kamu lagi magang, terus atasan kamu datang dan bertanya, berapa banyak klien unik yang kita punya di wilayah A? Padahal, data yang kamu terima itu penuh dengan nama yang berulang. Nah, disinilah keajaiban Excel dimulai. Eits, jangan panik dulu. Jawabannya ada di formula ini. Mungkin kelihatannya panjang dan rumit ya, tapi sebenarnya ini adalah kombinasi yang sangat cerdas dari fungsi counta, unique, dan filter. Ketiganya digabung untuk menjawab pertanyaan atasanmu tadi secara langsung dan elegan. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat datanya. Tugas formula ini adalah, pertama, dia akan mengabaikan semua data dari wilayah B. Lalu, untuk wilayah A, dia hanya akan menghitung salesman A, B, dan D masing-masing satu kali. Nggak peduli nama A muncul berkali-kali. Keren kan? Yuk, kita bedah logikanya satu persatu. Pertama, fungsi filter ini menyaring dan hanya mengambil data sales dari wilayah A. Setelah itu, fungsi unique mengambil hasil saringan tadi dan membuang semua nama yang double. Terakhir, counta tinggal menghitung ada berapa nama unik yang tersisa. 3 langkah kerja dalam satu formula. Genius! Oke, kita lanjut ke skill penting berikutnya. Kalau tadi soal data, sekarang soal waktu. Dalam dunia akuntansi, ketepatan waktu itu segalanya, dan fungsi tanggal di Excel ini bakal jadi sahabat terbaik kalian. Kasus berikutnya yang sering terjadi, tutup buku akhir bulan. Kamu punya ratusan faktur dengan tanggal yang acak. Nah, kamu perlu tahu tanggal akhir bulan untuk setiap faktur itu. Kalau dikerjakan manual satu-satu, wah bisa pusing dan rawan salah. Kenalan nih sama IO month atau end of month. Fungsinya sederhana tapi powerful banget. Kamu cukup kasih tanggal berapapun dan dia akan langsung memberikan tanggal terakhir di bulan itu. Ini berguna banget buat bikin laporan penuaan piutang atau jadwal pembayaran. Tadi kita udah bisa menentukan akhir bulan. Sekarang, ayo kita tingkatkan lagi permainannya. Gimana kalau kita mau menganalisis data dalam periode yang lebih besar, misalnya per kuartal? Disinilah kita mengubah tanggal menjadi sebuah wawasan bisnis. Ini pertanyaan klasik banget. Kamu punya tanggal, misalnya 15 Mei. Gimana caranya biar Excel bisa otomatis tahu kalau tanggal itu masuk ke kuartal kedua? Ini penting banget untuk pelaporan kuartalan dan analisis tren. Nah, ini yang menunjukkan betapa fleksibelnya Excel. Ternyata nggak cuma ada satu cara. Di sini kita lihat ada 2 metode, pakai ceiling atau roundup, keduanya menghasilkan output yang sama persis. Logikanya adalah mengambil nomor bulan, dibagi 3 lalu dibulatkan ke atas. Jadi bulan 5 yaitu Mei, dibagi 3 kan hasilnya 1,67. Dibulatkan ke atas jadi 2, kuartal 2, simpel kan? Oke, ini masalah yang pasti bikin frustrasi hampir semua akuntan. Kamu impor data dari sistem lain dan formatnya berantakan total. Tenang, mari kita perbaiki sama-sama. Ini dia mimpi buruknya. Sebagian data tanggalnya diformat hari bulan tahun, sementara yang lainnya bulan hari tahun. Kalau data seperti ini langsung dianalisis, hasilnya pasti akan salah total. Jadi kita harus menstandarkannya dulu. Tapi gimana caranya? Aku tahu apa yang kamu pikirin. Formula filter XML ini kelihatannya kayak kode rahasia kan? Rumit banget. Tapi jangan biarkan penampilannya menipu kamu. Ini adalah alat yang sangat canggih dan solusi ampuh untuk masalah format data kita. Nah, poin pentingnya begini. Kamu nggak perlu menghafal setiap karakter di formula itu. Cukup pahami cara kerjanya. Pada dasarnya, formula ini memecah teks tanggal kita menggunakan pemisah garis miring slash. Setelah dipecah, kita bisa menyusun ulang bagian-bagian itu, hari, bulan, dan tahun, sesuai urutan yang benar.
Anggap saja ini seperti pisau lipat serbaguna untuk data teks. Oke, kita sampai di bagian akhir. Mari kita tutup dengan beberapa kiat cepat. Ini adalah trik-trik kecil yang membedakan pengguna Excel biasa dengan seorang akuntan pro yang kerjanya super efisien. Perlu bikin jadwal mingguan dengan cepat? Jangan ketik manual, Senin, Selasa, Rabu, satu-satu. Gunakan sequence untuk membuat daftar tanggal berurutan. Lalu bungkus formula itu dengan fungsi teks, otomatis tanggalnya akan berubah menjadi nama hari. 2 langkah selesai dalam hitungan detik. Apa ini? 86.400. Apakah ini kode rahasia atau nomor rekening? Bukan. Ini adalah jumlah detik dalam 1 hari. Ini trik pro banget. Jadi, Excel itu menyimpan waktu sebagai pecahan desimal dari 1 hari. Kalau kamu perlu mengubah format desimal itu menjadi total detik untuk dianalisis, cukup kalikan dengan angka ajaib ini. Cepat, sederhana, dan sangat efektif. Jadi apa kesimpulannya? Menguasai semua formula ini bukan cuma soal biar kerja lebih cepat, tapi ini tentang akurasi pekerjaanmu. Ini tentang keandalan. Dan pada akhirnya, ini tentang nilai yang kamu berikan sebagai seorang profesional yang mampu mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga. Jadi, saya tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan tugas-tugas yang sedang kamu kerjakan sekarang. Dari semua alat canggih yang sudah kita bahas, mana yang akan jadi pilihan pertamamu untuk diterapkan?